Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini kita mencoba mengamalkan salah satu ayat dari Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Sebabnya karena memang pada waktu ayat ini diturunkan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari mulai pagi beliau bekerja, kemudian sampai petang, kemudian malam harinya beliau menyiarkan ayat-ayat Allah kepada umat-umatnya. Dan hari ini kita mencoba untuk menggapai rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita coba untuk mengingat bahwasanya Rasul Muhammad itu dilahirkan di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi kebanyakan isinya di Al-Quran itu lebih besar banyak akhlaknya. Istilahnya kalaupun akhlak seperti ayat yang dibacakan tadi memang betul-betul jadi istilahnya salah satu akhlak Rasul yang memang kita tidak hanya cuma berkata Masya Allah, Masya Allah, jangan hanya cuma berkata seperti itu, tetapi kita contoh akhlak Rasul yang memang diminta oleh Allah Ta'ala untuk dikerjakan. Dan itu bisa kelewat oleh kita yang sehari-hari kita melakukan aktivitas kehidupan. Salah satu ayat tersebut dijelaskan, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, beberapa ayat yang memang ada dalam Quran memang menceritakan bahwasanya kita disuruh untuk berkata yang lemah lembut kepada setiap orang. Jadi nggak cuma kita kepada orang-orang muslim saja, tetapi setiap orang. Nah, pada waktu Allah menyuruh kita untuk berlemah lembut, sudahkah kita mengerjakan semata-mata kelemah lembutan kata-kata kita itu karena Allah, bukan kelemah lembutan kata-kata kita untuk jabatan. Untuk jabatan itu biasanya kalau memang kita ada di bawah bos-bos kita lemah lembut karena memang menginginkan jabatan, atau kita lemah lembut kepada atasan kita agar kita mendapatkan uang yang lebih besar, atau lemah lembut kepada penguasa agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan karena duniawi. Bukan. Lemah lembut yang ada banyak sekali di dalam Al-Quran ini adalah lemah lembut karena Allah. Jadi kita terhadap seseorang yang ada di bawah kita, terhadap seseorang yang secara materi di bawah kita, secara keilmuan di bawah kita, secara kepandaian di bawah kita, Allah tetap menyuruh kita lemah lembut. Kepada orang-orang kafir pun kita diminta oleh Allah Ta'ala lemah lembut, karena pada waktu itu orang-orang kafir tersebut memang tidak melukai hati kita, tidak mengejek agama kita. Boleh kita lemah lembut, dan itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, karena itu ada sebagian amal soleh dari muamalah yang harus kita kerjakan setiap hari. Dan itu pun kelemah lembutan kita itu memang harus kita jaga, baik dengan orang lain, istri, dengan anak, itu harus lemah lembut. Kalau memang istri kita memang baik, istri kita memang tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, ya memang kita harus hormati.
Apalagi seorang istri kepada suaminya. Kalau suaminya memang baik, iya, si istri harus mengimani kepada Allah Ta'ala bahwa suami saya ini adalah imam saya. Jadi kalau sudah kita membicarakan suami ada imam saya, suami ini baik, yang dikerjakan baik, mencoba dekat kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, ya, seorang wanita atau seorang istri memang harus sangat hormat kepada suaminya, karena dari suaminya itulah sebenarnya wanita tersebut akan tertuntun, insya Allah akan masuk surga, insya Allah, amin. Dan bagi suami juga sama. Nah, ini kelemah lembutan ada tidak? Istri juga sama kalau sudah menuntut amal soleh di hadapan Allah Ta'ala, ini kita memang harus pahami bahwa tidak hanya dari sisi suami saja yang lemah lembut, istri juga iya, kepada siapapun orang juga iya. Seorang dokter ya kepada pasiennya lemah lembut, seorang insinyur dengan bas borongnya, dengan mohon maaf ya, ini kuli-kuli yang di bangunan itu harus lemah lembut. Nggak bisa seorang insinyur itu kalau dia punya jabatan terus dia berlaku sewenang-wenang. Silakan, boleh sewenang-wenang di dalam pekerjaan, tetapi nanti di akhirat dia akan merasakan. Karena itu termasuk adalah orang-orang yang istilahnya membalikkan mukanya dari ayat-ayat Quran. Kalau Allah sudah menuliskan bahwa orang-orang tersebut membalikkan mukanya dari ayat-ayat Allah, berarti besok ini termasuk dia adalah penghuni neraka, walaupun tidak selamanya dia di neraka. Jadi harus kita pahami betul bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu benar. Jadi orang kafir jelas itu, jadi tidak terlalu berpikir. Tapi kita sendiri, bagaimana kita akan menjadi seorang yang sujud kepada Allah Ta'ala karena Allah. Jadi kita sendiri menjadi orang yang lemah lembut karena Allah. Kemudian dilanjutkan, walaupun tafadhan kalidal qabilan fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ini adalah didikan dari Allah Ta'ala bahwa kita sudah dikasih tahu kalau kita sikap keras, kemudian hati kita kasar, orang itu nggak suka. Siapapun, umpamanya mohon maaf nih, kalau ada saya berceramah tapi ceramah saya keras dan sebagainya, nanti jamaah saya akan keras semua, nggak ada yang ditakutin kecuali Allah. Lupa bahwa Al-Quran itu juga sebenarnya harus kita takutin, jadi kita langgar aja, nah itu juga nggak boleh. Ya sebagaimana kalau memang dia seorang pendakwah, ya dia harus lemah lembut, walaupun dia itu disakiti hatinya oleh orang lain, siapapun dia tetap harus lemah lembut dengan orang tersebut. Itu seorang dai, seorang penceramah, seorang ustadz, apalagi dia seorang ulama, siapapun seperti itu. Itulah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Yang jelas, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Seseorang muslim yang taat kepada Allah Ta'ala, jika dia disakiti oleh orang lain, dia akan belajar untuk memaafkan orang yang menyakiti tersebut lillahi ta'ala. Sesulit apapun dia akan belajar memaafkan karena Allah. Itu harus kita kerjakan sebagai seorang muslim yang belajar taat, termasuk saya juga belajar taat. Harus kita maafkan semata-mata karena Allah, bukan karena kita takut, enggak, tapi kita memaafkan dia karena Allah. Nah, inilah seorang muslim yang pada waktu dia mendapatkan masalah, dia didolimi oleh orang lain, dia memaafkan orang tersebut semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini Allah menyukai. Walaupun sebenarnya orang muslim atau kita didolimi oleh orang lain, boleh kita itu membalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan pada kita, tetapi Allah akan menyukai kita jika kita itu sabar dalam mensikapi. Kita tidak takut, tapi kita sabar. Nah, itu baru, itu namanya mutakin. Kita betul-betul mengikuti apa perintah Allah Ta'ala. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi kita harus memaafkan siapapun orang berbuat zalim kepada kita. Wastaghfir lahum, doakan kesalahan mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi kita memang, kalau memang kita itu menginginkan kita itu dinilai takwa oleh Allah Ta'ala, kita harus belajar untuk mendoakan orang yang menyusahkan kita malahan. Jadi doanya bukan doa yang buruk, mudah-mudahan ketabrak bis, enggak. Doa ini doa yang baik dari fa'fu anhum wastaghfir lahum, ini doanya harus doa yang baik, jangan doa yang asal. Ya kan saya sudah doa, namanya doa itu namanya bukan doa dendam namanya ya.
Jangan seperti itu. Allah tidak menyukai hal-hal tersebut. Nah, kita akan senantiasa fahami. Kemudian wasyawirhum fil amri. Musyawarah kamu dalam segala urusan dunia, segala urusan sesuatu. Jadi memang kita harus ada musyawarah dalam menyelesaikan sesuatu hal. Musyawarah. Jadi bukan arogansi kita, bukan karena pandainya kita, bukan. Kita itu tetap akan bodoh di hadapan Allah Ta'ala kalau kita itu senantiasa menghormati orang lain. Insya Allah nanti Allah akan memberikan, kita akan dihormati orang lain. Kalau senantiasa kita hormat kepada siapapun orangnya, nanti akan mendapatkannya kita di akhirat, insya Allah. Kalau hormat kita kepada orang lain itu semata-mata karena Allah Ta'ala, saya menghormat orang itu karena Allah menyuruh saya hormat. Saya memaafkan orang itu karena Allah menyuruh saya itu memaafkan. Lillahi ta'ala memaafkan. Nah, itulah yang akan dicatat oleh malaikat yang nanti akan disampaikan kepada Allah Ta'ala. Nah, itu nanti pada waktu nanti di akhirat kita akan benar-benar mendapat pahala kita, kemudian dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah itu yang akan kita inginkan. Karena pada waktu kita untuk mencari pahala, pada waktu kita melakukan amal-amal soleh itu sulit, sangat sulit. Tidak segampang kata orang bahwasanya kalau kita sudah sholat kemudian kita masuk surga. Cerita sholat itu tidak segampang kita bisa masuk surga. Enggak segampang itu. Karena salah satunya dalam surat Al-Ma'un diceritakan, fawailul musallin alladzina man sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Diceritakan itu bahwasanya celakalah orang yang sholat. Itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak peduli dia sholat, nggak peduli, karena Allah tidak menginginkan ibadah dia. Allah itu hanya menginginkan orang itu patuh nggak dengan perintahnya Allah, hanya itu. Sholat itu untuk orangnya dia sendiri. Kalau dia sholat tetapi dikatakan oleh Allah Ta'ala celaka, gimana? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat ini gimana? Ya nggak khusyuk. Kemudian sholatnya hanya bercandaan, sholatnya hanya untuk mencari muka agar dia kelihatan baik. Dia mencari muka agar dia kelihatan soleh. Kenapa? Karena dia nggak taunya hanya menginginkan anaknya itu bisa dilamar. Nah, ini kan cari muka untuk melamar. Dia cari muka agar dia dikatakan, oh ini bagus, oh ini dia bisa menjadi imam. Oh, akhirnya dia sendiri itu niatnya sholat bukan karena Allah, tetapi karena jabatan, tetapi karena uang. Banyak yang seperti itu. Dan sholat itu ini akan celaka, benar-benar akan celaka. Sholatnya sudah tidak lillahi ta'ala, sudah tidak diterima, apalagi dia jelas lalai dalam sholatnya. Ya. Nah, salah satunya selain lain apa? Selain lain yaitu orang-orang yang riya. Jadi orang-orang yang riya, orang yang menonjolkan kemampuannya, orang yang membanggakan sesuatu tentang apa? Bisa aja bab sholatnya dia. Bisa aja seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui. Sholat aja Allah masih menceritakan bahwa itu bisa celaka orang-orang yang sholat. Apalagi kita masih belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus hati-hati. Biarlah kita itu dikatakan oleh orang itu tidak beriman, tapi itu orang yang mengatakan kita tidak apa-apa. Kita tersenyum. Ya, alhamdulillah kalau orang bisa menilai orang seperti kita seperti itu. Tidak perlu takut, nggak perlu marah. Oh, saya itu sorbanan, oh saya pecian, oh saya kokoan, oh saya tiap hari ke masjid. Nggak usah dengan omongan seperti itu, malah menyulut kemarahan sehingga kita bisa emosi, marah, tidak menyelesaikan masalah, dan Allah tidak menyukai hal-hal seperti itu. Berbantah-bantahan dengan sesuatu yang memang tidak manfaat, Allah tidak menyukainya. Jadi mending kita biasa aja, biarin aja orang menilai kita tidak baik. Biarin aja. Nah, ini juga sama. Bagaimana sebenarnya kita itu jangan bersikap kasar, keras. Kepada siapapun kita akan seperti itu. Kepada siapapun. Jangan bersikap keras dengan istri ya, jangan dengan anak. Ini untuk keluarga dulu deh. Apalagi kita sebagai anak, jangan dengan orang tua juga kita itu kasar, keras, benci, marah, jengkel, menolak. Jangan kita lakukan. Karena kita tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu kesannya kayak koran. Kesannya kalau kita itu tidak
tidak mematuhi Allah. Nah, nanti kalau sudah mulai Allah memunculkan penyakit, muncul dari apa yang kita kerjakan, baru dia itu nanti cari-cari. Padahal kalau orang yang sudah mendapatkan penyakit yang dia dapatkan dari perbuatannya sendiri, belum tentu dia bisa mendapatkan bahwa penyakit ini disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku di hadapan Allah Ta'ala. Belum tentu orang mendapatkan. Karena untuk mendapatkan dia tahu itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala itu susah hidayah itu. Karena sebagian orang itu berpikir bahwa sakit itu dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Hampir banyak. Yang sedikit itu hanya golongan-golongan orang yang paham. Dan sakit itu salah satunya adalah musibah, sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan buah tanganmu sendiri. Berarti kalau kita sakit mendapatkan musibah, itu pasti dari dosa kita. Pasti dari sakit itu jelas dari dosa. Lah kok kita sakit malah dosanya kita diampuni dari sebelah mana? Ayat-ayat yang lain itu sudah menceritakan wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, sudah dijelaskan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu sudah menyuruh kita untuk taubat. Allah menyuruh kita untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Tetapi itulah kita sebagai manusia muslim tapi lalai. Bahwasanya kalau Allah sudah menyuruh taubat berarti kita ada salah. Itu jalan keluarnya. Kalau kita mendapatkan musibah dari dosa, ya taubat kepada Allah Ta'ala. Apa sulitnya taubat? Sulitnya adalah kita tidak merasa bahwa kita dosa. Itulah kejelekan kita. Jarang sekali umat Islam, saudara-saudara kita itu mau mengakui bahwa iya saya banyak salah, saya banyak dosa. Jarang. Padahal kalau seorang mau mengakui iya saya banyak salah, saya banyak dosa, kemudian meneteskan air mata, kemudian paham, kasih tahu banyak nggak salah kamu dengan orang tua, banyak nggak salah kamu dengan suamimu atau istrimu, itu langsung paham, itu nundukkan kepala, diingatkan, ini dinasihati, iya saya seperti itu. Tapi kebanyakan nggak mau, orang-orang itu kebanyakan nggak mau. Mudah-mudahan kita tidak seperti mereka, insya Allah ya, amin. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan sejelas-jelasnya di dalam Quran. Tapi karena kita tidak mau mengerti, ya seperti itu. Banyak sekali, sering kita dengarkan itu. Apakah kalau kita itu sudah menceritakan bahwasanya sakit itu karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, yakin yang kita omongkan itu tidak menjadi dosa di hadapan Allah Ta'ala? Ayo kita pikirkan. Kalau kita menyebabkan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan dalil yang ada dalam Quran khususnya, karena kalau dalam hadis itu masih dalam ada yang dalam perdebatan, ada yang sebenarnya dhaif tapi dikeluarkan oleh orang-orang karena menginginkan ini yang cocok dengan hati saya, ini yang cocok dengan hati saya. Kalau Quran enggak ada cocok dan tidak cocok. Quran itu sudah satu, kalau disebutkan oleh Allah Ta'ala sami'na wa ata'na, sudah titik. Sudah dijelaskan seperti itu, ada sami'na wa ata'na. Oh berarti kalau saya sakit berarti masih ada dosa di hadapan Allah. Iya, semua manusia berdosa termasuk saya, cuma mau mengakui tidak, itu yang menjadi pentingnya di hadapan Allah Ta'ala. Pada waktu kita itu mau mengakui kesalahan kita kepada Allah Ta'ala karena perbuatan kita melenceng dari firman-firman Allah Ta'ala, Allah suka. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah suka, karena itu wujud takwa. Mohon ampun itu ketakwaan, karena Allah menyuruh loh, mohon ampun. Taubat itu Allah menyuruh, kalau kita itu melakukan, itu takwa. Kalau Allah menyuruh kita itu lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka, kita lemah lembut kepada siapapun karena Allah Ta'ala, itu takwa. Kalau Allah menyuruh maafkan dia, kita kemudian memaafkan seseorang karena ingat ayat-ayat Allah Ta'ala, fa'fu anhum, saya disuruh memaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang tidak memaafkan, ya itu dosa. Itu yang namanya berpaling, itu ya begitu. Kalau berpaling, ya dia nanti akan masuk neraka, pasti. Jangan dianggap remeh dalam Quran. Jadi inilah peringatan-peringatan Allah Ta'ala yang harus kita ketahui, kita sadari di sini. Oh iya, masih banyak kesalahan. Jangan bersikap kasar, enggak usah kasar, lemah lembut aja, apanya susah.
hatinya keras, dinasehatin susah. Itu kan hatinya keras, ngapain dinasehatin kok susah? Terima aja. Insya Allah itu yang akan menjadikan kita itu nanti selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Amin. Jadi doa itu juga berhubungan. Jadi enggak cuma hanya doa dia kita mohon diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, enggak, kita cari sumber untuk kita berdoa seperti itu harus kita cari. Berarti kita harus nurut perintah Allah Ta'ala. Apa aja yang dikatakan oleh Allah Ta'ala.